Teman-teman, ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi ketenangan itu bisa diciptakan, tentunya dengan kesadaran dan kesengajaan. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Atta Albi, di channel Mengasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan cara mencari ketenangan di zaman sekarang versi leluhur Jawa kita dulu. Di zaman sekarang ini yang serba cepat, serba bising, serba sibuk, tapi ironisnya batin kita makin terasa sepi, makin berat, juga makin gelisah. Padahal dulu leluhur kita hidup tanpa handphone atau elektronik lainnya, tanpa AC, tanpa medsos, tetapi dingin hatinya. Mengapa? Karena mereka menjaga rasa dan hidup dalam laku batin yang penuh kesadaran. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan saat ini untuk mencari ketenangan. Tentunya berdasar cara leluhur kita dahulu melakukannya. Yang pertama, menepi soko rame. Artinya mencari sepi untuk menemukan kejernihan. Leluhur Jawa dulu sering menepi, yaitu menjauh dari keramaian untuk mendengarkan batinnya sendiri. Saat ini kita pun juga bisa menepi, bukan harus ke gunung atau ke laut, tapi cukup mematikan handphone kita selama 1-2 jam. Lalu kita duduk sendiri, menarik nafas dalam, diam, dan menatap atau menghidupkan rasa. Sepi itu bukan musuh, justru sepi itu adalah guru. Sepi itulah jalan menuju kedamaian. Yang kedua, dengarkan tembang atau kidung, agar bisa meresapi nada, merasuk rasa. Tembang iku dudu mung lagu, nanging donga sing digawa angin. Maknanya, tembang itu bukan cuma sebuah lagu, tetapi sebuah doa. Leluhur menyanyikan kidung bukan untuk hiburan, tetapi untuk menenangkan jiwa dan menyelaraskan rasa. Coba teman-teman dengarkan atau lantunkan kidung Wahyu Kolosepo, kidung Dandangkulo, kidung Pangkur, dan lainnya. Getaran suaranya pelan-pelan akan bisa mengendapkan yang namanya kegelisahan. Di zaman ini, kita memang terlalu banyak kata, tetapi terlalu sedikit yang namanya rasa. Kidung akan mengembalikan rasa itu. Yang ketiga, eling lan nrimo. Sadar dan menerima adalah kunci dinginnya hati. Eling marang sopo awake lan nrimo opo sing ditompo. Artinya, ingat kepada diri sendiri serta menerima apa yang telah Tuhan berikan. Kebanyakan kegelisahan itu datang karena kita lupa bahwa hidup ini titipan, lupa bahwa tak semua keinginan itu harus dikabulkan. Leluhur kita selalu eling, sadar akan posisi hidup, dan nrimo, menerima dengan ikhlas tanpa mengeluh, bukan pasrah tapi ikhlas setelah berjuang. Yang keempat, nyawiji marang alam. Artinya belajar tenang dari alam semesta. Alam iku guru, sing gelem nyawang bakal oleh pituduh. Alam itu adalah guru, yang mau melihatnya akan mendapatkan petunjuk.
Ketika hati terasa sumpek, leluhur tidak lari ke hiburan, tetapi mereka menyatu dengan alam. Berjalan di sawah, duduk di pinggir sungai, mendengarkan suara angin atau suara gemericik air. Sekarang pun kita juga bisa melakukannya. Berjalan pagi tanpa iPhone, duduk diam di taman, menyiram bunga sambil bernapas pelan, dan lain-lainnya. Alam akan memberikan pesan bahwa hidup itu mengalir, tidak usah dilawan. Yang kelima, melakukan tirakat, mengurangi dunia dan menambah rasa. Sing gelem ngempet hawa bakal padang uripe. Maknanya, yang mau menahan nafsu akan terang hidupnya. Leluhur kita melakukan tirakat bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk menenangkan batinnya. Tirakat itu adalah sebuah proses mengurangi makan dan memperdalam rasa syukur, mengurangi bicara dan memperbanyak mendengar, mengurangi keinginan dan memperbanyak keikhlasan. Sekarang ini kita juga bisa tirakat, mengurangi media sosial, iklan, komentar, dan keributan di layar. Itu juga adalah bentuk laku batin. Yang keenam, jagongan lan guyub, obrolan ringan obat hati. Jagongan iku sepele, nanging rasa dadi enteng. Maknanya, ngobrol ringan saja akan bikin pikiran dan hati kita menjadi lebih ringan. Di zaman modern ini, kita sering kesepian di tengah keramaian. Leluhur dulu punya obatnya, yaitu jagongan atau ngobrol kalau di zaman sekarang ini. Ngobrol santai sambil minum teh tanpa ngebahas yang berat. Hanya saling mendengarkan dan tertawa bareng. Bukan isi obrolannya yang penting, tapi kebersamaannya yang menyembuhkan. Tentrem iku dudu kahanan, nanging rasa. Tenteram itu bukan sebuah keadaan, namun itu adalah sebuah rasa yang ada di hati. Teman-teman, ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tetapi ketenangan itu bisa diciptakan, tentunya dengan kesadaran dan kesengajaan. Mulai dari menepi sebentar setiap hari, mendengarkan suara alam dan kidung, mengurangi dunia luar dan memperbanyak dunia dalam. Dan yang paling penting adalah eling lan narimo, ingat dan menerima. Sing bisa meneng bakal krungu, sing bisa nyawang rasa bakal ngerti dalan uripe. Artinya, yang bisa diam akan bisa mendengar, yang bisa melihat rasa akan mengerti jalan hidupnya. Kira-kira itu, teman-teman, ada 6 cara untuk mencari ketenangan di zaman sekarang ini dengan acuan metode yang dilakukan oleh para leluhur kita terdahulu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wawasan baru yang bisa teman-teman coba dan mendapatkan manfaatnya. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi esok dengan bahasan tentang filosofi atau budaya Jawa yang lebih menarik. Salam sejahtera selalu.